Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Iskandar. Saya dari kelas A9, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam menyelesaikan tugas kuliah pendidikan kepemukaan, di sini saya akan menjelaskan yang namanya menggambar panorama atau teknik cara menggambar panorama, serta menjelaskan arti dari jejak dan tanda medan di pramuka. Baik, langsung saja. Pertama yang akan saya jelaskan adalah teknik menggambar panorama. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya membacakan pengertian teknik menggambar panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan medan alam dalam bentuk sketsa gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Jadi itu adalah pengertian dari sketsa ataupun teknik menggambar panorama. Baik, setelah saya membacakan pengertian dari panorama di dalam pendidikan kepramukaan, di sini saya akan menjelaskan tekniknya. Ada bermacam-macam teknik. Yang pertama, tekniknya adalah cari arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik, biasanya dalam kisaran derajat. Yang kedua, bidik dengan kompas arah satu benda. Lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat, catat arah dalam derajat titik pusat tertentu. Yang ketiga, lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik, dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Baik, yang keempat, gambar semua objek-objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak, tidak berubah tempat. Sedangkan yang kelima, setiap benda beri arsiran yang berbeda dengan ketentuan. Yang keenam, objek yang dekat diberi arsiran yang rapat. Yang ketujuh, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Yang kedelapan, pada bagian atas pojok kiri gambar, beri gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara. Yang kesembilan, bagi bagian bawah gambar menjadi 3 bagian, dan pada masing-masing bagian tuliskan 1. Bagian pertama, tuliskan identitas regu pembuat seperti nama regu, nomor kapling perkemahan atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, kuartir, ranting, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagian kedua, tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan sketsa pemandangan, dan lain sebagainya. Baik, di sini setelah saya menjelaskan pengertian dari panorama dan serta membacakan teknik-teknik cara menulis ataupun menggambar panorama, saya akan menjelaskan pengertian dari tanda medan. Di sini ada tanda medan yang saya tampilkan. Yang pertama adalah sawah, yang berikutnya adalah bangunan Bali, yang berikutnya bangunan batu, yang berikutnya masjid, gereja, pura, bangunan candi, rumah sakit, stasiun radio, sekolah, sagu, kelapa sawit, aren, pinus, nanas, teh, kopi, hutan, belukar, gelagah, alang-alang, tegalan, ladang, jalan setapak, kuburan Islam, kuburan Kristen, kuburan Cina, kuburan Hindu, kawat telepon, air dangkal, sumur biasa, bambu, kelapa, mata air. Nah, ini adalah salah satu contoh tanda medan yang sering kita jumpai di dalam kegiatan kepramukaan. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tanda jejak yang sering digunakan di dalam pendidikan kepramukaan.
yang akan saya jelaskan di sini yang pertama tanda jejak jalan ke kanan. Terus yang kedua 2 km lagi. Terus yang ketiga sudah dekat atau 1 km lagi. Yang keempat jalan ke kiri, belok ke kiri. Yang kelima jalan terus. Yang terakhir adalah jalan ke arah sudut ranting. Jadi itulah tanda jejak yang sering kita jumpai di dalam pendidikan pramuka. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai teknik penulisan skema panorama serta tanda medan dan tanda jejak di dalam pendidikan kepramukaan ini dapat dipahami oleh kita sesama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.